info.com. Dan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Zulkarnain Hafidhullah Ta'ala melanjutkan tema ketenangan hidup dari renungan Al-Asma Al-Husna. Dan info juga bagi ikhwan yang baru datang, kami mohon untuk mengisi daftar hadir agar dengan hal tersebut bisa kita beritahu info-info yang lainnya yang berkaitan tentang kajian-kajian di Surabaya dan sekitarnya. Kemudian juga bagi ikhwan yang ingin memperoleh rekaman kajian-kajian sebelum ini, yaitu pada hari Jumat, bisa didapatkan dari Al-Ahdabi atau menghubungi panitia. Demikian pengumuman dari kami. Nah, kami mohon sekali lagi bagi ikhwan yang bawa HP, tolong dinonaktifkan ataupun di silent, dan yang membawa anak-anak mohon dijaga putra-putrinya. Jazakallahu khairan. Pada Al-Ustadz Zulkarnain Hafidhullah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita masih melanjutkan pembahasan seputar Asmaul Husna yang mengandung makna kedermawanan dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah kita bahas tadi tentang nama Ar-Razzaq dan Ar-Raziq, dua nama yang bermakna yang maha memberi rezeki. Kemudian nama berikutnya adalah nama Al-Wahhab. Al-Wahhab kalau diterjemahkan artinya yang maha memberi anugerah. Baik. Nama Al-Wahhab ini disebut 3 kali di dalam Al-Quran. Disebut di 3 tempat. Iya. Satu tempat di surah Al-Imran, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Rabb kami, janganlah engkau membuat hati-hati kami itu menyimpang setelah engkau memberi hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkanlah untuk kami rahmatmu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau ya Allah adalah maha memberi anugerah, maha memberi hibah. Baik, ini tempat yang pertama. Tempat yang kedua, atau 2 tempat di surah Shad. Am indahum khazainu rabbikal azizil wahhab. Apakah pembendaharaan rahmat Rabbmu yang maha aziz dan wahhab berada di sisi mereka? Di sini maha al-aziz dan maha wahhab. Kemudian tempat atau ayat yang ketiga masih di surah Shad, dan ini pada permohonan Nabi Sulaiman alaihi salam. Qala rabbi ighfirli wa habli mulkan
la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Nabi Sulaiman berkata, wahai Rabbku, ampunilah aku. Wahai Rabbku, ampunilah saya. Dan anugerahkanlah untukku kekuasaan yang tidak layak untuk siapapun setelahku. Sungguhnya engkau adalah Maha Wahhab, Maha Pemberi. Iya. Perhatikan ya, doa Nabi Sulaiman ini. Nabi Sulaiman memohon kepada Allah kekuasaan yang tidak layak diberikan kepada siapapun setelah beliau. Iya. Beliau mendahului doanya dengan permohonan ampun. Mohon ampun kepada Allah. Dan mengakhiri doanya dengan menyebut namanya Al-Wahhab. Innaka antal Wahhab. Al-Wahhab itu dari kata wahaba, yahibu, wahban atau wahaban. Nah, dan bisa bermakna hibatan, bisa disebut hibatan atau mauhibatan. Dan ini semuanya bermakna pemberian. Semata pemberian yang tidak ada imbalannya, tidak ada balasannya, dan tidak ada maksud di belakangnya. Itu wahab namanya. Jadi kalau dihibahkan sesuatu, ini sudah bahasa dipakai ya hibah, artinya diberi cuma-cuma. Tidak ada maksud apapun di belakangnya. Nah, dan wahab ini sighah mubalaghah, menunjukkan bahwa Allah Maha banyak memberi. Karena itu kata Ibn Jarir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya, yakni innaka antal mu'ti ibadaka at-tawfiq was-sadad lis-sabati ala dinika wa tasdiqi kitabika wa rusulik. Artinya, innaka antal wahhab, sungguhnya engkau yang maha memberi, yang maha memberi anugerah. Artinya engkau lah yang maha memberi taufik, kelurusan kepada hamba-hambamu agar mereka kokoh di atas agamanya, membenarkan kitabmu dan para rasulmu. Ya, dan kata Ibnu Jarir juga, engkau lah yang maha memberi siapa yang kau kehendaki dari makhlukmu, berupa kekuasaan, kepemimpinan, kenabian. Iya. Dan di tempat lain di dalam tafsirnya Ibnu Jarir menafsirkan innaka anta wahhab ma tasya'u liman tasya'. Sungguhnya engkau maha memberi apa yang engkau kehendaki untuk siapa yang engkau kehendaki. Di tanganmu lah perbendaharaan segala sesuatu. Kau buka perbendaharaan tersebut bagi siapa yang engkau kehendaki. Iya. Baik. Maka ini pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah disifatkan sebagai Wahhab, pemberiannya maha banyak, tidak terhingga. Iya. Dan terus menerus hamba-hamba itu diberi nikmat-nikmat, dilapangkan dalam pemberian, dimudahkan dalam menerimanya. Karena itu kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam menjelaskan makna nama ini di dunia beliau, wa kadzalikal wahhab min asma'ihi fanzur mawahibahu madal azmani ahlus samawati al-ula wal ardi an tilkal mawahibi laysa yanfakkani. Kata beliau, maka demikian pula Al-Wahhab terhitung dari Asmaul Husna. Saksikanlah berbagai pemberian Allah
di sepanjang masa. Saksikanlah berbagai pemberian Allah di sepanjang masa. Penduduk langit yang tinggi, penduduk bumi, semuanya tidak ada yang lepas dari pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka apa saja yang kita dapatkan dari kebaikan, maka semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Beriman akan nama ini memberikan berbagai pengaruh yang indah terhadap seorang muslim dan muslimah. Di antara pengaruhnya dari keimanan ini adalah dia mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang maha memberi. Di tangannya lah kunci-kunci segala sesuatu. Miliknya lah kekuasaan langit dan bumi dan apa yang ada padanya. Iya. Dan apa yang ada padanya. Allah memberi kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, dari pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala adalah rahmat, yang dengannya seorang meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana di dalam Al-Quran, وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. Ini di penyebutan kisah sebagian nabi atau di penyebutan sebagian nabi. Ini penyebutan Nabi Ibrahim ya, dan keturunannya, dan Ismail dan Nabi Ishaq. Kami hibahkan kepada mereka dari rahmat kami, dan kami berikan untuk mereka lisan kejujuran yang sangat tinggi. Perhatikan, dari hibah. Ini semuanya pemberian Allah. Demikian pula Nabi Musa diberi pemberian. Allah sebutkan, wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Harun nabiyya. Dan dari rahmat kami berikan untuk Nabi Musa dari rahmat kami, yaitu berupa kami jadikan Nabi Harun saudaranya sebagai nabi. Itu hibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Demikian pula dari pemberian Allah, Allah memberi hukum dan kekuasaan. Memberi hukum dan kekuasaan. Karena itu di sebagian kisah Nabi, Allah berfirman tentang Nabi tersebut dan apa yang dia sebut dari pemberian Allah untuknya. Fawahaba li Rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin. Maka Rabbku memberi hibah kepadaku, memberi pemberian, dan saya dijadikan sebagai bagian dari Rasulnya. Iya. Dan juga di antara doa para nabi, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Wahai Rabbku, berilah untukku hukum dan ikutkanlah aku kepada orang-orang yang salih. Ini dua tempat ya dalam surah Asy-Syu'ara. Yang pertama doa Nabi Musa, yang kedua doa Nabi Ibrahim. Iya, dan telah kita sebutkan tadi doa Nabi Sulaiman alaihi salam. Wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Dan berilah untukku kekuasaan yang tidak layak untuk seorang pun setelahku. Sungguhnya Engkau ya Allah adalah Maha Pemberi. Semuanya adalah pemberian Allah. Iya. Dari pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang hamba diberi istri yang salihah, diberi keturunan yang baik, yang menjadi penyejuk matanya. Wa wahabana lahu ahla wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna. Tentang Nabi Ayub, Allah berfirman, dan kami hibahkan untuk mereka, untuk Nabi Ayub,
keluarganya, dan semisal dengan mereka sebagai rahmat dari kami. Dan doa orang-orang yang beriman, ibadur rahman, yang disebut di dalam surah Al-Furqan, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, orang yang beriman ini berkata, wahai Rabb kami, hibahkanlah kepada kami, berikanlah kepada kami penyejuk mata dari istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami, dan jadikanlah kami terhadap orang-orang yang beriman sebagai pemimpin, sebagai panutan yang baik. Iya. Dan di surah Al-Anbiya ketika disebut nikmat Allah kepada Nabi Ibrahim juga disebut dengan hibah. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba nafilah wa kullan ja'alna salihin. Dan kami hibakan untuk Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub sebagai nafilah, tambahan kebaikan. Dan semua dari keturunannya itu dijadikan sebagai orang-orang yang salih. Sebagai orang-orang yang salih. Iya. Dan banyak lagi di dalam Al-Quranul Karim dari penyebutan-penyebutan hibah dan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Juga di antara pemberiannya, Allah memberikan keturunan dan menjadikan pada keturunan tersebut, hibah keturunan tersebut, laki-laki dan perempuan bagi siapa yang Allah kehendaki. Iya. Walillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u ad-dhukur. Aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Innahu alimun qadir. Milik Allah lah kekuasaan langit dan bumi. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Allah menganugerahkan anak perempuan bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah menganugerahkan anak laki-laki bagi siapa yang Allah kehendaki. Iya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menikahkan mereka, laki-laki maupun perempuan. Kemudian dan Allah menjadikan siapa yang Allah kehendaki sebagai orang yang akim, orang yang mandul, tidak bisa memiliki anak. Innahu alimun qadir. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mampu. Iya. Allah beri rezeki anak perempuan untuk siapa yang Allah kehendaki. Diberi rezeki anak laki-laki bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan sebagiannya diberi rezeki laki-laki dan perempuan, diberi. Dan sebagiannya lagi tidak diberi anak sama sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala membagi pembagian untuk siapa yang Allah kehendaki, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menahan untuk siapa yang Allah kehendaki. Iya. Baik. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam diberi keturunan dalam keadaan beliau sudah tua. Dan beliau sebutkan dan beliau puji Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hal ini. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji hanya untuk Allah yang memberikan kepadaku, menghibahkan kepadaku dalam keadaan aku sudah tua. Itu menghibahkan Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Sungguhnya Rabbku Maha mendengar doa. Keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Allah Maha mendengar doa, beliau bermohon dan bermohon kepada Allah. Doanya dikabulkan dan beliau dalam keadaan sudah tua. Iya. Karena itu pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala hendaknya selalu kita ingat. Dan dengan mengimani nama ini, nama Al-Wahhab, bahwa Allah yang Maha memberi, ini mengharuskan seorang hamba banyak memuji Allah, bersyukur kepadanya. Iya.
Karena itu setiap kali dia bersyukur terhadap nikmat, pasti dia dapat nikmat yang baru. Pasti Allah akan memberinya apa? Nikmat yang baru. Karena itu kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, alhamdulillahilladzi la yuaddi syukra ni'matin min ni'amihi illa bi ni'matin hadithatin tujibu syukrahu 'alaiha. Kata Imam Syafi'i, alhamdulillah yang tidak seorang pun menunaikan kewajiban syukur terhadap sebuah nikmat dari nikmat-nikmat Allah kecuali akan dia dapatkan nikmat baru yang wajib dia syukuri lagi. Maksudnya kalau seorang mendapat nikmat lalu dia membaca alhamdulillah, ucapan alhamdulillahnya ini itu sudah nikmat, itu sudah anugerah. Maka ucapan alhamdulillahnya ini sebenarnya ini juga harus dia syukuri. Sebab dia diberi taufik oleh Allah memuji dan mensyukuri nikmat. Jadi tiap kali dia bersyukur terhadap pemberian Allah, maka kesyukurannya itu dihitung sebagai pemberian lagi. Dan kesyukurannya itu harus dia syukuri kembali. Karena itu dia mengucapkan alhamdulillah tidak ada habisnya pun, tidak akan selesai dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan ini semuanya dari renungan-renungan yang indah tatkala seorang memahami nama yang agung ini. Ya, nama Al-Wahhab. Baik. Kemudian dari nama yang lain yang ingin saya terangkan, sini adalah nama Al-Wasi'. Salah satu dari Asmaul Husna adalah Al-Wasi', yang maha luas. Iya. Al-Wasi' dari kata as-sa'ah, lawan dari kesempitan. Iya. Baik. Al-wus'u was-sa'a juga kadang diartikan al-jida wat-taqah, kesungguhan dan kemampuan. Karena itu di sebagian ayat, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaknya orang yang memiliki kemampuan kelapangan, ya, dia berinfak sesuai dengan kadar kemampuannya, kelapangannya. Jadi kelapangan, keluasan kadang bermakna kemampuan dan apa yang dia miliki. Ini mana as-sa'ah. Iya. Karena itu dikatakan awsa'ar rajul idza sara dza sa'atin wa gina. Orang yang paling lapang apabila dia memiliki banyak keluasan, banyak kelapangan dan banyak kecukupan. Iya. Baik. Ini penggunaan kata al-wasi' secara bahasa. Nama al-wasi' disebut di dalam Al-Quran 9 kali. Disebut dalam Al-Quran 9 kali. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Allah menjanjikan kepada kalian pengampunan dan keutamaan. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Dan juga firman-Nya, wallahu yu'ti mulkahu may yasha' wallahu wasi'un alim. Allah memberi kekuasaannya kepada siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Dan tentang suami istri yang bercerai, setelah dilakukan proses-proses untuk tetap tidak bercerai, tapi kemudian akhirnya perceraian terjadi, Allah berfirman, wa iyatafarraqa yughnillahu kullan min sa'atih wa kana Allahu wasi'an hakima. Kalau keduanya berpisah, maka Allah akan mencukupi setiap dari keduanya sesuai dengan kelapangannya. Dan Allah maha luas lagi maha bijaksana, maha wasi', maha luas lagi maha lapang
lagi maha bijaksana. Iya. Dan juga Allah sebutkan dirinya, inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sungguhnya Rabbmu sangat luas pengampunannya. Perhatikan ya penggunaan nama Al-Wasi', yang maha luas. Maha luas pemberiannya, maha luas pengampunannya, maha luas kemampuannya. Iya. Karena itu para ulama yang menafsirkan nama Al-Wasi' ini beraneka ragam ibaratnya di dalam menafsirkan. Abu Ubaidah Ma'mar Ibn al-Muthanna, beliau menafsirkan innallaha wasi'un alim, yaitu jawadun yasa'u liman yus'al, yang maha dermawan yang akan melapangi apa saja yang diminta kepadanya. Iya. Ibnu Jarir menafsirkan ayat, yakni jalla thana'uhu biqaulihi wasi' yasa'u khalqahu kullahum bil kifayati wal isdali wal judi wat tadbir. Kata Ibnu Jarir, makna wasi' yang maha luas, yaitu Allah Subhanahu wa taala melapangi segenap makhluknya dengan kecukupan, pemberian, kedermawanan dan pengaturan. Ya, beliau artikan keluasan dalam banyak hal. Luas dalam memberi kecukupan, luas dalam memberi anugerah, luas dalam kedermawanan, dan maha luas di dalam apa? Pengaturan. Iya. Maha luas di dalam pengaturan. Baik. Dan Al-Khattabi menafsirkan Al-Wasi' yaitu yang maha kaya, yang kekayaannya mencukupi segala kefakiran hamba, yang rezekinya mencukupi seluruh makhluknya, mencukupi seluruh makhluknya. Iya. Baik. Dan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menyebut nama ini, beliau katakan Al-Wasi' as-sifat wan nu'ud wa muta'alliqatiha atau muta'allaqatuha, yang maha luas sifat-sifatnya, ya, dan apa yang berkaitan dengannya, di mana seorang tidak akan mampu memuji Allah terhadap kelapangan dan keluasan pemberian itu. Bahkan Allah sebagaimana yang dia puji terhadap dirinya sendiri. Sangat luas keagungannya, sangat luas kekuasaannya, sangat luas sultannya, luas pemberiannya, luas kebaikannya, luas kedermawanannya, dan luas kemuliaannya. Iya, luas kemuliaannya. Nah, dan dari mana keluasan, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan doa para malaikat, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, sesungguhnya rahmat dan ilmumu mencakup, melapangi segala sesuatu. Keluasan ilmu dan keluasan apa? Rahmat. Iya. Maka ini nama Al-Wasi' yang maha luas. Luas dalam banyak hal, luas dalam segala hal, luas dalam kemampuan, luas di dalam pemberian, luas di dalam ilmu, luas di dalam pengampunan. Iya. Karena itu, perhatikan ya penggunaan nama-nama ini di dalam Al-Quran. Kadang digandengkan Wasi', digandengkan dengan nama lain. Ini pentingnya dalam Asmaul Husna. Kadang dalam satu perkara digandengkan dua nama di situ. Ya, setiap nama sudah memiliki cahaya keindahan masing-masing. Kalau digandengkan, maka ini namanya cahaya di atas cahaya. Semakin bertambah indah kandungannya dan semakin besar maknanya. Iya. Baik. Dari keimanan terhadap nama ini, karena Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Iya. Maka ini memberikan pengaruh-pengaruh keimanan yang indah dan sangat bermanfaat bagi seorang muslim dan muslimah dalam kehidupannya.
Dia mengimani bahwa Allah maha luas dalam ilmunya, maha luas dalam hikmahnya. Andai kata seluruh dari lautan itu dijadikan tinta dan seluruh pepohonan dijadikan sebagai penanya, maka tidak akan habis untuk menulis ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah, andai kata lautan itu menjadi tinta-tinta untuk kalimat-kalimat Rabbku, maka lautan itu akan habis sebelum kalimat-kalimat Allah selesai. Walaupun kami datangkan dengan lautan-lautan yang semisal dengan itu. Iya. Dan ini dari keluasan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini masuk dari nama apa? Nama Al-Wasi'. Nama Al-Wasi'. Iya. Dan perhatikan, ketika Bani Israel mengkritik kenapa Talut diberi kekuasaan dan diangkat menjadi raja, padahal mereka berkata, kami yang harusnya lebih berkuasa, sebab Talut ini tidak memiliki kelapangan dalam harta. Maka Allah terangkan bantahan untuk Bani Israel itu. Allah terangkan, Inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jisim. Sungguhnya Allah telah memilih Talut ini sebagai raja kalian, karena Allah telah menambah Talut ini kelapangan dalam ilmu dan jasad. Iya. Menunjukkan bahwa kelapangan itu beraneka ragam. Ada kelapangan dalam harta, dalam ilmu, dalam badan. Tapi kelapangan dalam ilmu dan badan itu lebih baik daripada kelapangan dalam apa? Dalam harta. Iya. Karena secara umum ilmu agama itu tidak bisa dibandingkan dengan apa? Dengan dunia. Kesehatan mau dibeli dengan dunia dan seisinya pun belum tentu seorang itu bisa sehat. Betapa banyak raja-raja, orang-orang yang berkuasa, tetapi mati dalam keadaan sakit. Iya. Karena itu ini anugerah. Dan perhatikan di akhir ayat ditutup, wallahu yu'ti mulkahu may yasha. Allah berikan kekuasaannya kepada siapa yang Allah kehendaki. Kemudian Allah tutup dengan dua nama. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah yang maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Pakai nama alim, sebab di sini pemberian kepada Talut salah satunya pemberian dalam apa? Dalam ilmu. Dan dipakai nama alim karena Allah maha tahu siapa yang berhak diberi kekuasaan dan siapa yang tidak berhak diberi kekuasaan. Iya. Ya, perhatikan ya. Kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran setelah kita mempelajari Asmaul Husna, itu akan semakin indah membaca nama-nama yang disebut di dalam ayat-ayat Al-Quran itu. Iya. Terasa hidup sekali seorang yang membaca Al-Quran. Seakan-akan dia tidak pernah puas di dalam membacanya. Terus ingin dia membaca dan membacanya. Inilah di antara hal yang menyebabkan seorang itu nikmat di dalam membaca apa? Al-Quran. Dia memahami kandungannya. Dan di antara kandungannya adalah hal yang berkaitan dengan apa? Al-Asma'ul Husna. Ini dari perkara penting yang hendaknya diperhatikan. Iya. Wallahu wasi'un alim. Allah yang maha luas lagi maha mengetahui. Baik. Kemudian dari keluasan Allah Subhanahu wa taala, Allah Al-Wasi', dari keyakinan terhadap nama ini, ya, kita bisa melihat pengaruhnya di dalam syariat. Allah memberikan kelapangan untuk hamba di dalam beragama. Allah tidak bebani hamba dengan sesuatu yang dia tidak mampu.
Hanya diberi beban sesuai dengan apa? Kemampuannya saja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. Iya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ad-dina yusrun wa la yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah." Sungguhnya agama ini mudah dan tidak seorang pun ekstrim dalam beragama kecuali nanti akan terkalahkan. Iya. Jadi kalau kita renungi makna nama yang maha luas ini masuk dalam banyak apa? Banyak bentuk pemberian Allah. Maha luas pemberiannya. Maha luas ilmunya. Maha luas pengampunannya. Iya. Nah, lagi ini nama Al-Wasi'. Selesai sudah ya, nama Al-Wasi'. Berikutnya nama Al-Fattah. Ya. Nama Al-Fattah. Baik. Al-Fattah dari sisi bahasa itu lawan dari yang tertutup. Lawan dari tertutup apa? Terbuka. Iya. Dan Al-Fattah bisa dari kata Al-Fatih bermakna kemenangan dan pertolongan. Kemenangan dan pertolongan. Iya. Baik. Jadi kalau diartikan Al-Fattah yang maha memberi kemenangan, yang maha memberi apa? Keterbukaan atau jalan keluar. Ini adalah hal yang boleh ditafsirkan dengannya atau diterjemahkan dengannya untuk nama ini. Sebab memang kandungannya bisa bermakna yang membuka, yang maha membuka, dan bisa bermakna yang maha memberi pertolongan dan kemenangan. Iya. Nama yang agung ini disebut dalam lafaz Al-Fattah di satu tempat, yaitu di surah Saba. Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq wa huwa al-fattahul alim. Katakanlah, sungguhnya Rabb kami mengumpulkan kita nanti, kemudian membuka antara kita dengan kebenaran. Iya, membuka dengan kebenaran. Maksudnya ditentukan hukum pemutus terhadap perselisihan itu. Wa huwal fattahul alim, dan dialah Allah Al-Fattah dan Al-Alim. Iya. Dan disebut satu kali yang lain dalam bentuk jamak, yaitu di surah Al-A'raf. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wahai Rabb kami, bukakanlah antara kami dan antara kaum kami dengan kebenaran. Sungguhnya engkau adalah sebaik-baik yang memberi kemenangan. Iya. Qatadah di dalam menafsirkan ayat ini, beliau berkata, Iqdi bainana wa baina qaumina bil haqq. Berilah keputusan antara kami dan antara kaum kami dengan kebenaran. Iya. Dan Ibnu Jarir menafsirkan hal yang semakna. Kata beliau, berilah hukum antara kami dan antara mereka dengan hukummu yang maha benar, yang tidak ada kecurangan di dalamnya, tidak ada ketimpangan dan kezaliman. Hukum yang adil dan hak. Sebab engkau adalah khairul fatihin, sebaik-baik yang membuka, yaitu kata Ibnu Jarir, sebaik-baik yang memberi hukum. Iya.
Dan di tempat lain Ibnu Jarir menyebutkan pada ayat wa huwal fattahul alim, kata beliau al-qadhi al-alim bil qada' baina khalqihi. Dialah Allah yang maha memberi keputusan, yang maha mengetahui keputusan yang terbaik di tengah makhluknya. Tidak ada suatu apapun yang tersembunyi, dan Allah tidak perlu saksi-saksi untuk menetapkan yang hak dari yang batil. Iya. Dan Al-Khattabi menerangkan nama Al-Fattah dengan keterangan yang lain. Iya. Kata Al-Khattabi, Al-Fattah adalah yang memberi hakim hukum di antara hamba-hambanya. Dan di antara makna Al-Fattah juga kata beliau, yang membuka pintu-pintu rezeki, pintu-pintu rahmat untuk hamba-hamba. Iya. Dan membuka apa yang tertutup dari perkara mereka dan sebab-sebab. Dan Al-Fattah juga artinya, itulah dialah Allah yang membuka hati-hati mereka, membuka pandangan-pandangan hati mereka, supaya mereka mampu melihat kebenaran. Iya. Melihat kebenaran. Baik, ini ucapan Al-Khattabi rahimahullah. Nah. Dan dari hal yang indah disebut oleh Ibnu Al-Qayyim dalam makna nama Al-Fattah ini, beliau sebut dalam 3 bait syair di dunia beliau. Kata beliau, wa kadzalika al-fattahu min asma'ihi wal fathu fi awsafihi amrani. Kata beliau, demikian pula nama Al-Fattah dari Asmaul Husna dan Fathah dari sifat Allah itu ada 2 perkara. Fathun bi hukmin huwa syar'u ilahina wal fathu bil aqdari fathun tsani. Jadi ada 2 jenis. 2 makna sifat Al-Fattah di dalam. Yang pertama, Fathah bermakna pembukaan dengan hukum yang merupakan syariat Allah. Dan yang maha membuka yaitu pembukaan dengan kemampuan, yang maha mampu menolong, ya, dan memberi kemenangan. Nah, ini kemenangan yang kedua. Fathah yang kedua. Baik. Jadi sebenarnya kalau diuraikan atau kita simpulkan, seluruh ucapan para ulama itu tadi, kita bisa simpulkan bahwa nama Al-Fattah itu pada 3 makna. Makna yang pertama, Al-Fattah adalah yang maha memberi hukum, memutuskan di tengah hamba antara yang hak dan yang batil. Memutuskan di tengah hamba dengan kebenaran, keadilan. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Fattah, pembuka, yaitu Allah yang maha membuka pintu-pintu rahmat, pintu-pintu rezeki, dan perkara-perkara yang tertutup pada seorang hamba. Iya. Seorang misalnya dia sudah mempelajari ilmu, ya, kelihatan ada hambatan, dia bermohon kepada Allah dihilangkan hambatannya. Di akhir doanya dia berkata, innaka fattahun alim. Nah, ini sangat cocok sekali, tepat penggunaannya. Jelas ya? Jadi kalau kita paham makna dari nama itu, iya, maka akan indah. Dia mohon rezeki misalnya, sudah dia cari, dia usahakan, dia mohon kepada Allah supaya dilapangkan rezekinya. Ya, dia berdoa, innaka razzaqun karim wa anta wasi'un wa anta fattahun wasi' misalnya. Tidak ada masalah, ini dari hal yang bagus. Sebab semuanya mengandung makna yang sama. Makna pada apa yang dia minta. Iya. Baik, yang kedua tadi dari mana Al-Fattah adalah apa? Membuka pintu rahmat, pintu rezeki, dan apa yang tertutup bagi hamba. Dan yang ketiga, Al-Fattah bermakna memberi kemenangan, memberi pertolongan. Iya. Baik. Ini 3 nama dari, atau 3 makna dari nama Al-Fattah. Dari makna nama Al-Fattah Jalla Jalaluhu. Baik. Keimanan terhadap nama Al-Fattah ini akan memberikan kepada seorang hamba banyak pelajaran. Yang pertama adalah dia mengetahui bahwa yang memutuskan segala perkara dengan ketentuan syar'i maupun ketentuan takdir
itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ditakdirkan itu adalah keputusan Allah Al-Fattah. Apa yang ditetapkan dalam syariat itu adalah keputusan Allah Al-Fattah. Dia imani akan hal tersebut. Nah, kemudian di antara keimanan terhadap nama ini, seorang yang meyakini bahwa Allah adalah Al-Fattah, maka dia tidak perlu khawatir terhadap kezaliman. Dia jangan cemas tidak mendapatkan pertolongan Allah. Iya. Karena itu para nabi dan para rasul didustakan oleh kaumnya. Dan mereka hanya memohon kepada Allah dibukakan antara mereka dan antara kaumnya. Perhatikan Nabi Nuh. Iya. Di surah Syuara, qala rabbi inna qaumi kadzabun. Nabi Nuh berkata, wahai Rabbku, sungguhnya kaumku mendustakanku. Faftah baini wa bainakum fathan wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. Ya Allah, bukakanlah antara saya dan kaumku sebuah fathah. Selamatkanlah saya dan orang yang bersamaku dari kalangan kaum mukminin. Dia mohon kepada Allah pembukaan al-fathah, ketentuan hukum. Sebab dialah Allah yang menentukan. Iya. Dan Nabi Syuaib juga memohon kepada Allah hal yang sama. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ya Allah, bukakanlah antara kami dan antara kaum kami dengan kebenaran. Dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi kemenangan. Baik, memberi kemenangan atau memberi hukum ya, dari mana yang telah kita terangkan. Dan di antara keimanan kepada nama ini, kita wajib meyakini bahwa pada hari kiamat, hisab, ketika manusia dikumpulkan, mereka yang berselisih, bersilam pendapat, semuanya akan diputuskan dengan kebenaran dan keadilan di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan dari kandungan nama ini bahwa Allah adalah Al-Fattah, yang membuka segala sesuatu. Kunci-kunci gaib, pembuka ilmu gaib, itu hanya dimiliki oleh Allah. Tidak ada yang memilikinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah, kunci-kunci gaib. Ya. Kunci-kunci pembuka untuk yang gaib itu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan meyakini bahwa Allah adalah Al-Fattah, yang memberi kenikmatan bagi seorang hamba dalam hidupnya. Dia tahu bahwa pertolongan dari Allah, kemenangan dari Allah. Allah menangkan siapa yang Allah kehendaki. Allah tolong dari hamba-hambanya. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Kami akan menolong para rasul kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan di kehidupan hari akhirat, tatkala saksi berdiri memberi persaksian. Laqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin. Inna jundana lahumul ghalibun. Innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Sungguh telah berlalu kalimat kami kepada para rasul, ya, bahwa mereka adalah orang-orang yang pasti mendapatkan pertolongan. Kemenangan datangnya dari Allah. Allah yang membuka. Dan Allah yang menghinakan siapa yang Allah kehendaki. Iya. Allah yang merendahkan siapa yang Allah kehendaki. Dan dari keimanan terhadap nama ini, Al-Fattah, bahwa Allah yang maha membuka, kita juga meyakini bahwa di tangan Allah lah pembuka-pembuka, kunci-kunci segala perbendaharaan langit dan bumi. Lahu maqalidus samawati wal ard, yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir, innahu bikulli syai'in alim. Milik Allah lah segala perbendaharaan langit dan bumi. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki, dan Allah menyempitkan bagi siapa yang Allah kehendaki. Sungguhnya Allah maha mengetahui. Iya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim." Apa yang Allah buka
untuk manusia dari rahmat, tidak ada yang mampu untuk menahannya. Tidak perlu khawatir. Kalau rahmat sudah dibuka oleh Allah untuk seseorang, tidak akan ada yang mampu menahannya. Iya. Wa ma yumsik fala mursila lahu. Dan apa yang ditahan oleh Allah, tidak akan ada yang mampu memberikan kepadanya setelah itu. Wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Iya. Ini semuanya dari kandungan-kandungan, ya. Dari makna-makna keimanan terhadap nama yang agung ini. Dari nama yang agung ini. Dan harus diketahui dari keimanan terhadap nama Al-Fattah, bahwa Allah yang maha membuka. Allah membukakan kebaikan untuk hamba-hambanya. Dan kadang Allah bukakan sesuatu kepada sebagian manusia bukan untuk memberi kebaikan untuknya, tapi dibuat semakin larut, semakin lalai di dalam apa? Di dalam kesesatannya. Falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idahum mublisun. Iya. Tatkala mereka lupa terhadap apa yang diperingatkan kepada mereka. Dia lupa terhadap agama. Ya. Ketika dia lupa, apa yang Allah lakukan untuk mereka? Kami bukakan untuk mereka pintu-pintu segala sesuatu. Sudah menyimpang, sudah lupa, sudah berdosa, bermaksiat, kufur, semakin ditambah apa? Pintu yang dianggap itu kebaikan. Ya. Pintu-pintu segala sesuatu dibukakan untuknya. Begitu dia berbangga dengan apa yang dia miliki, tiba-tiba disiksa mendadak. Ia pun tidak bisa keluar dari siksaan itu. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah, yang maha membuka. Iya. Allah bukakan bagi siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya pintu-pintu hikmah, pintu-pintu ilmu, pintu-pintu fikih dalam agama. Iya. Dan seluruh hal ini dibukakan oleh Allah untuk hamba sesuai dengan kadar ketakwaannya, keikhlasannya, dan kejujurannya. Iya. Dan kejujurannya. Nah, karena itu kita lihat dari para as-salaf, pemahaman mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadits Rasulullah lebih dalam dari orang-orang setelahnya. Kenapa? Karena keimanan, keikhlasan, kejujuran di sisi mereka itu lebih besar daripada orang-orang yang datang setelahnya. Maka Allah bukakan untuk mereka hal-hal yang baik. Iya. Kalau kita masuk masjid, ya, diperintah untuk memberi salam kepada Nabi dan membaca Allahumma ftahli apa? Abwaab rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Demikian pula ketika keluar. Iya. Nah, atau ketika masuk, ya, membaca Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Dan ini berkaitan dengan nama Al-Fattah. Iya. Sudah masuk waktu asar, ya, insyaallah taala. Kelanjutannya kita akan bahas setelah salat asar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.